tuh sering banget anak PA itu sering banget dicapin kayak tukang sampah. Halo semuanya. Halo. Nah, hari ini gue mau beda jurusan lagi nih sama temen SMA gue. Kenalan dulu. Halo, aku Atika Sekar. Sekarang kuliah di Universitas Brawijaya, jurusannya Teknik Lingkungan. Teknik lingkungan. Wow. Lingkungan. Itu termasuk fakultas teknik? Enggak. Jadi aneh nih, kalau di Brawijaya itu Teknik Lingkungan itu nyasar gitu. Jadi dia masuknya fakultas Teknologi Pertanian, bukan teknik. Tapi kalau di kampus lain, Di kampus lain itu maksudnya teknik masuknya biasanya. teknik. Buat gelarnya sendiri apa? Alhamdulillah gelarnya tetap ST. Oh, tetap. Kalau pertanian emang apa? Kalau pertanian itu STP. Oh, berarti lu harusnya STP kan? Oh enggak, ST. Emang belajarnya apa sih, teknologi kan? Teknik lingkungan. Teknik lingkungan itu belajarnya kayak teknik biasa sebenarnya, tapi dia fokusnya ke lingkungan, intinya gitu bahasanya. Nah, kalau belajarnya itu pasti kan awalnya masih dasar tuh, terus lama-lama nih makin menjurus. Nah, kalau yang matematika itu menjurusnya ke matematika terapan 1-2, terus ada kalkulus 1-2. Terus yang misal fisika itu biasanya belajarnya mekanika fluida, terus biologi, mikrobiologi lingkungan. Banyak banget. Terus ya makanya banyak banget itu, jadi dia makin semester kesana gitu makin apa ya, kayak ininya tuh udah fokus banget lah ke lingkungan kayak gitu. Terus kayak yang kimia jadinya kimia lingkungan kayak gitu. Tapi kayak kan anak teknik biasanya ada gamtek gitu-gitu tetap ada. Tetap gamteknya tetap ada. Terus Itu kalau lanjut aja. itu ya, intinya itu adalah Ciri khas. ciri khas teknik iya, tapi itu juga adalah nightmare. Lo gambar apa kalau? Gamtek itu sebenarnya apa ya, kita tuh cuma kayak belajar dasar banget. Kalau yang gambar beneran ya, gambar di kertas itu paling kita disuruh nulis. Kalau gua itu di kampus disuruh nulis huruf gitu, tapi bener-bener rapi gitu, kayak gitu. Nah itu dasarnya, terus habis itu masuk ke aplikasinya kayak gitu. Lo ada praktikum? Praktikum tentu ada. Jadi di teknik lingkungan itu bener-bener praktikumnya gila-gilaan. Nggak tahu sih kenapa, aku merasa itu gila-gilaan banget. Misal satu semester itu bisa waktu itu 5 praktikum. Itu 5 mata kuliah, maksudnya 5 matkul 5 praktikum, dan itu ya itu seminggu bisa 5 kali praktikum. Dan itu kan ada teknik apa, tiket masuk sama ada laporan awal sama akhir. Ya udah itu jadinya 10 lah kalau seminggu. Itu tulis tangan? Ada tulis tangan, ada yang ketik. Ya itu bikin gempor itu semester 3. Jadi semester 3 adalah semester yang paling gila kalau di TLUB gitu. Soalnya kan dari dasar baru mulai ke lingkungannya kali ya? Iya, maksudnya baru menjurus ke teknik gitu lingkungan. Itu langsung gila. Kalau magangnya sendiri ngapain? Kalau magang itu tergantung topiknya ngambil apa gitu. Kalau kemarin aku ngambil K3 malah. Iya, jadi anak lingkungan tuh juga bisa ngambil K3 gitu untuk magang. Tapi ya emang ada apa aja pilihannya? Biasanya kalau anak teknik lingkungan itu ngambilnya bisa K3, terus bisa tentang limbah sama kayak pencemaran udara gitu-gitu. Sebenarnya banyak sih. Kan kalau lingkungan kan kita taunya air, tanah, udara. Nah itu api water itu ya. Nah itu 3 itu intinya, kita lingkungan itu banyak fokus ke situ, dan tentang pengolahannya dan tentang pencemarannya dan solusinya gimana ini kita ngatasinnya gitu. Kalau struggle-nya sendiri nih kuliah di teknik lingkungan? Struggle-nya itu sebenarnya sih aku nggak ngerasa terlalu susah gimana gitu, bisa dibandingin sama jurusan lain atau prodi lain itu tuh nggak nggak terlalu susah gitu, apalagi dibandingin sama teknik yang lain gitu. Itu sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi yang bikin sulit itu lingkungan itu sangat luas gitu kan. Itu aja sih, jadinya kayak banyak nih yang harus dipelajari. Lebar banget gitu ya? Emang lebar banget gitu, kita bisa masuk ke sela-selanya juga gitu loh. Nah itu yang bikin sulit. Dan kalau pas kuliah ya sulitnya adalah
itu praktikum. Praktikum tuh bener-bener bikin nggak bisa tidur sih waktu yang pas 5 itu. Iyalah 5, seminggu aja 5 hari. Iya. 5 hari aktif ya, maksudnya 5 Iya, hari kuliah kan. Dan itu gila. Dan itu praktikumnya itu Sabtu Minggu tuh tetap ada. Kadang. Karena saking nggak ada waktunya, ya kan? Iya sih bener. Wow. Gitu. Gila. Tapi buat prospek kerjanya sendiri nih, biasanya kemana sih? Prospek kerja tuh juga karena tadi aku bilang lingkungan tuh luas ya, berarti prospek kerja kan juga luas nih. Nah itu tuh kalau yang kayak tujuan utama apa ya, kayak biasanya mimpi tertinggi dari seorang anak PL itu adalah jadi konsultan gitu, konsultan lingkungan. Iya, konsultan lingkungan kan berarti dia ada kayak di perusahaan sendiri kan biasanya kayak gitu. Tapi selain itu ada lagi kayak karyawan swasta, PNS itu juga masuk. Kalau karyawan swasta yaitu biasanya di apa namanya, jadi K3-nya banyak. Tapi kan berarti bersaing dengan lulusan K3 asli kan? Sebenarnya gitu, tapi ya kan kalau K3 itu bisa ngambil sertifikasi sendiri kan. Gitu, jadinya bisa itu. Tapi harus ada syaratnya, itu adalah harus bikin sertifikasi AK3U. Nah itu terus habis itu juga swasta kan biasanya ada yang apa, bidang environment-nya kan. Nah itu juga masuk situ. Terus sama yang PNS itu biasanya Pemda, kayak DLH kan, Dinas Lingkungan Hidup, itu tuh kita bisa masuk situ ya kan. Terus kayak PUPR, perencanaan itu kan, ruang tuh kita masuk. Terus habis itu kayak kita kan juga belajar drainase gitu-gitu, irigasi itu, jadi kita juga bisa masuk ke situ, ke perencanaan kota. Terus ada lagi nggak sih yang beda dari jurusan? Oh enggak, ini dulu deh. UKT. Kalau di UB itu alhamdulillah masih termasuk murah. Paling tingginya berapa sih? Pas tahun aku itu masih murah, masih 5,8 tuh paling tinggi UKT-nya. Tapi sekarang yang tahun 2019 gitu udah 7 juta. Jauh banget. 6 sampai 7 juta gitu. Jauh banget bedanya. Pokoknya naik. Iya sih, semua pasti selalu naik. Tapi 5,8 dengan udah praktikum lu sering-sering gitu, itu termasuknya murah banget ya. Termasuk murah. Memang kan tapi emang bahan tuh tetap kita beli sendiri kadang. Ada yang beli sendiri, ada yang tersedia. Kayak juga kan kita kalau praktikum limbah-limbah gitu kan. Nah, itu tuh standarnya juga di situ ya. Kita nyari air limbah juga. Kadang suruh nyari sendiri. Contoh, misalkan satu contoh praktikum lu yang bahannya paling susah dicari. Paling susah dicari nggak susah sih sebenarnya. Kayak kan ini kita ngambilnya aja. Ini air apa namanya? MCK gitu. Iya. Jadi bener-bener itu Pasti. ada satu praktikum yang ya pakai air itu. Sing cowok-cowok tuh. Ya gitu deh. Kayak ya pokoknya itu limbah domestik dan dari rumah-rumah. Tapi kelompok kan ya praktikumnya? Banyak kan kelompok. Nggak ada yang sendiri kan? Tapi kalau yang di ITL itu nggak enaknya laporannya sendiri, walaupun kelompok gitu sih. Juga, Pak. Iya sih, memang gitu. Kan kalau yang sipil biasanya bareng laporannya. Enggak. Si Carol sih kemarin enggak. Carol, Rano. Oh, kalau tubes mah enggak deh. Kalau bukan tubes itu biasanya sendiri. Nanti lihat aja ya, nonton di sini tuh nih. Ada nggak yang mau lu sampein buat adik-adik kelas yang mau masuk teknik lingkungan tapi masih ragu gitu? Yang mau masuk sih mungkin kalau ragu kan berarti gimana ya, masih belum yakin gitu ya. Iya. Nah sebenarnya ini sih apa namanya, kalau misalnya buat teknik lingkungan, kalau misalnya cuma buat apa ya, tekniknya doang, itu sayang aja gitu. Kalau aku sih waktu awal itu pengennya ya karena aku pengen membereskan masalah lingkungan, intinya kayak gitu. Jadinya apa namanya, diinget-inget lagi gitu loh, niatnya apa, maunya apa, kayak gitu. Dan kalau misalnya ternyata di teknik lingkungan ini bisa mewujudkan apa yang kalian pengen, itu nggak usah ragu intinya gitu. Karena teknik lingkungan itu dibutuhin banget, apalagi di zaman sekarang yang kita tahu sendiri, limbah-limbah sekarang tuh udah gila banget. Terus habis itu air juga butuh pengolahan, udara butuh pengolahan. Itu makanya kenapa
teknik lingkungan ini termasuk apa ya, prodi atau jurusan yang lagi digandrungi lah gitu, karena memang permasalahan ini pelik gitu loh, banyak. Tapi di banyak universitas nggak sih? Karena jarang denger kan ya teknik Iya. lingkungan gitu. Apa cuma di universitas-universitas yang tertentu doang? Enggak, jadi teknik lingkungan itu sebenarnya udah banyak banget. Di UI aja ada, di ITS ada, di Undip ada, di Poltek itu kan, itu Poltek sih bener ya? Politeknik. Iya kan, Politeknik tuh juga ada gitu. Jadi jangan khawatir, karena aku yakin banget sih hampir di setiap kota besar tuh ada, pasti ada. Ada lagi nggak yang aneh tadi? Dari nggak aneh sih, kayak ciri khas dari teknik lingkungan lo itu. Sebenarnya tuh ciri khas tuh ini loh, kayak anak teknik lingkungan tuh sering banget, anak TL itu sering banget dicapin kayak tukang sampah gitu, tukang apa ya, kayak limbah-limbah lah itu kayak gitu. Emang bener gitu kan, karena kita mau ngurusin tentang itu, tapi kita bukan berarti tukang sampah gitu. Walaupun memang kita, kalau aku ya merasa itu di tempatku di UB itu sangat dibiasakan untuk megang sampah, megang apa, pokoknya yang jorok-jorok itu sangat dibiasakan gitu, karena emang itu keperluan kita gitu, itu kita butuh, apalagi pas kita nanti kerja ke lapangan, itu adalah yang kita lewati gitu loh, kayak terus kita diajarin kayak naik gunung, naik pokoknya yang berat-berat gitu, Karena lingkungan karena sih ya, bener-bener. apalagi kan kayak kita misal kita mau survei ke mana gitu, ke bukit mana itu kan harus. iya, kita harus kuat dan kita harus siap gitu, jadinya itu sih. Padahal lo yang bersihin sampahnya malah dibilang tukang sampah ya kan? Iya, Kayak gitu. Iya kan. buat yang ngata-ngatain please anak teknik tolong. lingkungan. Nih sekalian juga apa, jagalah kebersihan. Jangan lupa cuci tangan. Reduce waste, ya kan. Benar-benar. Cintai ususmu. Minum apa yo? Thank you so much for watching. Kalau ada yang mau request jurusan bisa komen di bawah. Jangan lupa follow IG-nya Tika juga. @TikaSKR. Jangan lupa email Tika juga. Apa email lu? atikasilucu@yahoo.com. Satu lagi apa? atikasimut@yahoo.com. Gak ngerti kenapa. Bye. Bye, thank you.